mafia Sambo, dalam arti dia tahu, dia memanfaatkan sehingga juga susah, atau Pak Jokowi dalam posisi amat sangat tidak berdaya menghadapi jaringan mafia Sambo ini yang ada di lingkungan istana dan di lingkungan orang-orang atau pejabat dekat dia. Cuman dua itu pilihannya. Nah, kalau sudah presiden sebagai atasan langsung dari polisi, Polri aja nggak bisa apa-apa, ya bagaimana Kapolrinya? Pulang duluan, dia selamanin gue cabut dulu ya, buru-buru amat, gue bilang. Dia waktunya padat kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sekarang nih kita akan berbicara mengenai mafia Sambo. Mafia Sambo khususnya dengan kasus pembunuhan Brigadir J. Yang ingin saya angkat bukan kasus itu. Yang ingin saya angkat adalah kok jadi lucu amat sih gitu. Jadi orang tidak berbicara kenapa Brigadir J dibunuh, apa alasannya, sama sekali nggak rame dibahas. Yang dibahas adalah masalah esek-esek antara si Kuat, antara PC, antara ini. Jadi mau diarahkan ke sana. Nah, terus yang konsorsium berapa 303 atau itu mafia tambang, bahwa itu cari duitnya buat segala macam, termasuk pemegang peran utama atau operator dari pembunuhan kilometer 50. Bahkan itu yang lain tuh, yang premanisme segala macam. Insinyur Hernawan yang diserang Sokol namanya pura-pura namanya preman, itu kalau bukan mafia Sambo apa gitu. Jadi sekarang diarahkan ini cuman atau sekedar masalah keluarga. Ini loh, kok sampai dahsyat betul ada pembunuhan, ditembak di ini, urus apa? Jadi kalau kita dipaksa berpersepsi, kenapa berpersepsi? Karena arahnya kok jadi nggak jelas. Ditambah sekarang tiba-tiba muncul Ismail Bolong Ismail Bolong bikin harus nyetor ke Kabareskrim gini, bantahan lagi dia dipaksa gini. Ini ada apa sih di polisi sebenarnya? Tapi jelas ini yang main semuanya mafia Sambo. Direkayasa, direkam kalau dari medsos. Rekaman itu dibikin Februari. Waduh, bulan-bulan Februari kalau betul alam pesawat. Kemudian dibantah ini segala macam. Jadi memang ya ini kerjaan kalau udah polisi yang oknum, benar bukan oknum lagi, nih kelompok polisi yang udah nggak benar, ya begini jadinya. Kapolri mengalami kesulitan. Kenapa? Itu jaringan mafia Sambo kuat banget. Kakak pembinanya masih berkuasa. Jadi orang diarahkan pada kesimpulan kakak pembina siapa? Ya mungkin Pak Tito. Kenapa? Dia membangun Satgasus ini dan linknya barangkali ke tim yang ada di LBP, nggak tahu juga saya. Tapi ada rumors nih, silakan diklarifikasi. Mohon maaf kalau keliru, bahwa khusus Kapolda Metro Jaya itu tidak di bawah kendali Kapolri. Dia langsung di bawah kendali istana dan sebagainya. Padahal orang ramai mengatakan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumut, dan Kapolda Jatim yang baru diganti adalah bagian yang elit dari mafia Sambo, dengan operatornya, lapangannya sepertinya Hendra Kurniawan, bintang 1. Tapi kenapa nggak tersentuh? Ya karena Pak Kapolri nggak bisa bikin apa-apa. Nah kalau begini pertanyaannya, cuma dua. Apakah Pak Jokowi terlibat dalam mafia Sambo? Dalam arti dia tahu, dia memanfaatkan sehingga juga susah, atau Pak Jokowi dalam posisi amat sangat tidak berdaya menghadapi jaringan mafia Sambo ini yang ada di lingkungan istana dan di lingkungan orang-orang atau pejabat dekat dia. Cuman dua itu pilihannya.
Nah kalau sudah presiden sebagai atasan langsung dari polisi, Polri aja nggak bisa apa-apa, ya bagaimana Kapolrinya? Kembali saya amat prihatin pada Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Tempo hari saya mengatakan beliau kena bagian cuci piring. Sekarang bukan cuci piring kah? Rumah kropos. Tapi Kapolri udah ngasihin, itu bagus. Temukan atau bawa novum yang baru kilometer 50 akan. Itu jelas kesamaannya banyak benar. Kesamaan itu apa sih? Pola kerja. Orangnya ada di orang yang jelas sama, pola kerjanya sama, bukti-bukti di TKP digusur, CCTV di luar itu sama dengan kasus Brigadir J. Tapi kok Kapolda Metro Jaya masih kuat? Ya backingnya, bukan dianya kuat, nggak backingnya. Kalau saya jadi Ferdi Sambo sih, gue buka aja lah sekalian di pengadilan. Tuh mungkin buku hitam dia bawa tuh isinya siapa-siapa yang terlibat. Buka aja biar rame. Kenapa? Jangan Anda jadi korban sendirian, nikmatin rame-rame, dicemplungin Anda sendirian. Kalau kompak, ya rame-rame lah di kerangkeng, buka aja rame-rame. Nah kemudian buat Pak Jokowi sebagai presiden, saya bicara dari perspektif aspek manajemen. Anda orang yang bertanggung jawab terhadap kualitas Polri. Hukumnya saya ulangi, sederhana, hukum tanda petik ya. Kualitas suatu organisasi, kualitas suatu institusi adalah cerminan, gambaran, refleksi dari kualitas orang yang paling bertanggung jawab dan memimpin organisasi tersebut. Polri dibahas apa? Sebagai institusi, sebagai lembaga. Di bawah presiden langsung. Kok sekarang brengsek bener ya? Masa presiden yang lalu nggak sebrengsek sekarang? Kenapa ya presidennya beda? Itu aja gampang kan? Jadi jangan nyalakan siapa-siapa. Jadi ini ada upaya, saya sih menduga upaya untuk menutup-nutupi nih. Nih ngomong nih, namanya spekulasi, habis semua apa lagi. Jangan-jangan Brigadir J ini memberikan informasi cara kerja rahasia mengenai mafia Sambo ini, konsorsium gini-gini, mafia tambang gini-gini ke salah satu petinggi Polri yang tidak masuk dalam mafia Sambo. Barangkali itu. Nah ini ketahuan, ya dimatiin lah. Dicari alasannya macam-macam, pelecehan seksual. Dari tadinya pelecehan seksual, almarhum, sekarang berubah segala macam. Yang amat sangat menyakitkan. Saya mampu dan merasakan betul apa yang dirasakan keluarga. Udah dibunuh dengan keji, difitnah pula. Ini kan pola mafia Sambo, kilometer 50. Sama, udah dibunuh, difitnah pula, melawan. Logika dari mana melawan? Melawan petugas. Lah dia pakai preman. Di mana dari mana orang tahu dia petugas, mepet kiri, mepet kanan. Jadi udahlah, ya polisi sudah amat sangat jenaka kembali. Tinggal nunggu aja nih. Tindakan strategik dari presiden apa? Saya sih nggak nunggu jawaban, nggak akan lah. Kenapa? Maaf, harus saya bilang keberanian beliau nggak ada, kompetensi beliau nggak sampai. Jadi apa? Biarkanlah waktu yang akan menentukan perubahan terjadi karena waktu itu aja. Bukan karena pilihan putusan yang dia ambil untuk merubah sesuatu, tapi dia tonton diam aja. Sehingga iya dia bingung aja. Jadi kalau ditanya kok gini, lah kok nanya saya? Gitu. Kalau gitu nanti sasarannya apa? Yang paling salahkan Kapolrinya, Pak Listio Sigit lagi yang kena. Ya Pak, kalau orang guyonan rezeki Anda lagi dong disalahin. Saya orang organisasi lah Pak, bisa nangkep lah. Ya udahlah ini permainannya kayak apa. Karena saya baca tuh, waduh pejabat ini, pejabat itu kok dari daerah tertentu di timur, di Indonesia, yang begini, yang nggak pernah kejadian, dan ada palingnya kemana, silakan. Katanya, wah ini dari tim LBP, semuanya spekulasi, katanya. Kenapa spekulasi berkembang? Karena tidak ada kejelasan, tidak ada pegangan yang make sense, yang bisa dipercaya resmi dari pemerintah. Nggak ada. Kalau ngomong bohong lagi.
termasuk ijazah palsu, bohong lagi, orang udah bilang begitu. Kalau sudah tidak percaya udah repot. Jadi prihatin banget. Kalau paling gampang ya udahlah polisi bubarin aja atau balikin ke bawah. Kalau sekarang masukkan ke apa ya, jadi digabung lagi sama TNI dan Polri, begitu lagi di bawah Menhan. Jadi bukan Menhan, Menhankam namanya. Gabung lagi di situ, benahin di situ. Presiden ngurusin yang lain lah, nggak usah ngurusin polisi, banyak benar. Kecuali memang ingin memanfaatkan untuk keperluan yang ilegal kali. Mafia Sambo kan ilegal. Bunuh orang, ngirim orang gila untuk nusuk, saya nggak tahu. Ada yang bilang dari BIN, saya nggak tahu lah. Saya cuma baca ini Mafia Sambo yang jelas. Pihak mana yang terlibat, saya nggak ahlinya, nggak tahu. Tapi yang jelas adalah upaya menutupi konsorsium 303 judi online, upaya menutupi sumber-sumber dana ilegal dari Satgas Sus Merah Putih ini sedang berjalan dilakukan dengan fokus mengarahkan kepada kasus pembunuhan Brigadir J hanya urusan masalah pelecehan seksual. Fokusnya sekarang PC sama Kuat. Kok jadi ke sana? Brigadir J kenapa dimatiin? Saya tahu nanti arahnya dia difitnah. Waduh. Apakah Ferdi Sambo begitu bego difitnah gitu langsung? Nggak mungkin lah. Mesti ada yang lebih besar, yang strategis, yang barangkali yang membocorkan ke siapa, wallahu alam bishawab, nggak tahu. Atau membocorkannya ke Kabar Eskrim, barangkali nggak tahu. Nah itu kan bisa jadi mari kita spekulasi karena nggak jelas simpang siur segala macam. Nah ini pembelajaran buat kita bangsa ini, kok makin lama makin ruwet ya. Adu domba segala macam, putar balik ini PKI gaya baru yang ngumpet di bawah permukaan, ditampilkan yang sumber masalah Republik ini ada oligarki. Sumber masalah bukan oligarki itu apa namanya, simptoma yang diangkat oleh PKI gaya baru supaya orang terbiasa ngurusin oligarki itu. Waduh, PKI gaya baru invasi TK Cina gimana itu. Nah untuk teman-teman yang memberi komentar yang di daerah tuh diusir tuh perusahaan Cina dengan TK Cina-nya itu, tolonglah jangan campur aduk, jangan membuat ini sebagai pri non pri, jangan dikecohkan. Ini urusan WNI penduduk setempat dengan TKA Cina asing itu. Jadi jangan mau pri non pri lah, Anda dipolarisasi begitu, diaduin mau aja. Kalau Anda Muslim, Islam, Anda kan diajarin nggak boleh rasisme itu. Semua orang tidak etnis ras yang lebih hebat satu sama lain, yang hebat di Mekah udah ada tuh, saya bukan ahlinya. Jadi jangan kejebak begitu-begituan lagi lah ya. Kalau dikatakan brotherhood dalam Islam diajarkan gini segala macam. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi kembali mari cermati kasus Sambo sambil nyantai, lihat arahnya kemana, siapa jadi korban siapa kita akan lihat. Tapi apa yang akan dicapai dengan mengarahkan kepada kasus pelecehan seksual adalah menutupi masalah, menutupi yang lebih besar lagi dari saat kasus karena sudah dibubarkan tapi belum diaudit. Kalau diaudit kan jelas. Orang udah ngomong nih Pak Tito, ya diangkat lah Pak Tito. Pak Jokowi klarifikasi lah. Itu kan menteri Anda tuh, menteri dalam negeri. Jangan diam aja dong, Anda kan presiden. Diklarifikasi lah. Atau Pak Tito bicara lah. Jangan diem-diem aja. Anda punya utang buku merah loh. Itu masih nempel di kepala kita semua. Jadi Anda juga orang yang harus mengklarifikasi. Jangan kalau udah lewat tuh dianggap nggak bisa kita ingat betul segala macam. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pegangan kita bersama. Kita tetap waspada, nggak tidur-tiduran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.